Ya, sekarang kita belajar cara membuat Google Formulir. Syarat yang pertama adalah teman-teman harus memiliki email di Google. Bagi teman-teman yang belum memiliki email, silakan bisa klik link tutorial video yang sudah saya sediakan tentang cara membuat email. Oke, kita langsung saja. Kalau sudah punya email, silakan buka browsernya masing-masing. Kemudian silakan login di email. Caranya di sini kita klik alamatnya yaitu gmail ya, .com. Oke, saya enter. Dia akan loading. Oke, di sini saya sudah pernah buka email saya di browser ini sehingga otomatis user atau email saya sudah terinclude di dalam browser. Tinggal saya masukkan passwordnya aja. Di sini saya masukkan kata sandinya. Ini kata sandinya rahasia ya. Oke. Kemudian saya klik di sini tombol masuk. Oke, dia akan otomatis ya masuk ke dalam email. Oke, langkah berikutnya ya kita klik di bagian menu ya atau tools yang berada di bagian pojok kanan atas. Nah, yang bentuknya kotak-kotak ini ya. Ini kita klik. Kemudian kita pilih di pilihan Drive ya atau Google Drive ya. Ini kita klik ya. Dia akan bentuk tab baru ya. Kita tunggu. Oke. Kemudian ya kita akan klik menu yang ada di sebelah kiri ya, tombol baru ini kita klik. Oke. Kemudian kita geser ke bawah, silakan arahkan pada pilihan lainnya. Dia akan menampilkan submenu. Silakan teman-teman klik di pilihan Google Formulir. Ya, ini kita klik. Oke, dia akan buka tab baru. Kita tunggu. Ya. Nah, di sini sudah tampil ya bagian area kerja untuk membuat Google Formulir. Ya, karena ini baru, maka di sini kita diminta untuk mengetik judul pertanyaan ya. Sini ada judul pertanyaan. Namun sebelumnya, sebelum kita klik judul pertanyaan, kita harus beri nama dulu ya, nama formulir kita atau judul utama dari formulir kita. Silakan teman-teman klik di bagian sini ya, formulir tanpa judul. Ini kita harus hapus ya atau diblok, langsung diketik boleh. Misalkan di sini saya ketik PSB ya 2016 ya 2017 ya. Ini misalkan seperti ini, teman-teman bisa sesuaikan nanti ya. Kemudian di sini saya ketik SMK ya Negeri 3 Merauke. Oke. Nah, kemudian kita bisa langsung masuk di bagian pertanyaan yang nantinya akan tampil di dalam formulir. Oke, misalkan pertanyaan pertama ini saya blok ya, saya hapus. Biasa dalam formulir itu PSB mungkin yang pertama ya. Kita minta di situ nama lengkap siswa ya. Silakan kita ketik nama, hurufnya kita ganti. Nama lengkap. Oke. Kemudian di sini ada teks bantuan. Teks bantuan ini misalkan ada keterangan ya di bawah nama lengkap. Misalkan di sini saya ketiknya, sabar ya, sebentar. Oke, misalkan saya ketik di situ nama Anda tidak boleh disingkat. Oke. Ya. Kemudian jenis pertanyaan di sini pilihan ganda, pilihan berganda ya, kita klik tanda panahnya. Di sini kita diberi berbagai pilihan jenis pertanyaan ya, jenis formulir yang bisa kita gunakan nantinya. Misalkan dalam bentuk teks ya, ada yang dalam bentuk teks paragraf sampai dengan waktu. Nah, karena ini hanya permintaan nama, di sini kita pilihnya teks saja. Karena yang akan di input adalah hanya teks ya. Oke. Ya. Ya. Berikutnya di sini ada pilihan pertanyaan wajib. Maksudnya di sini adalah ketika siswa mengisi formulir,
ya, nama lengkap ini wajib diisi. Kalau dia tidak mengisi, maka dia tidak bisa menyimpan form yang telah dia isi. Jadi dia tidak bisa simpan, ya. Nanti ada peringatan, ya. Anda belum mengisi nama lengkap, ya. Nah, kita lihat apakah pertanyaan untuk nama lengkap ini wajib diisi oleh siswa atau tidak. Kalau wajib, berarti kita beri tanda cek di bagian pertanyaan wajib. Oke. Kemudian kita klik di sini selesai. Oke. Bagian pertama sudah jadi, ya. Di sini ada nama lengkap, kemudian ada keterangannya tadi, deskripsinya. Nama Anda tidak boleh disingkat, ya. Oke, kemudian kalau kita ingin menambahkan pertanyaan berikutnya, ya, silakan teman-teman klik di sini tambah item, ya. Tambah item ini diklik. Oke, maka kita akan masuk di pertanyaan kedua, ya. Misalkan di sini teman-teman, saya hanya mengajarkan, ya, atau saya hanya menampilkan tutorialnya yang singkat-singkat saja. Ya, nanti setelah belajar dari video ini, silakan teman-teman lengkapi secara detail, ya. Tadi kita sudah menggunakan jenis pertanyaan teks, ya. Kita akan coba satu-satu. Misalkan sekarang kita akan mencoba yang untuk tempat tanggal lahir, ya. Di sini kita bisa menggunakan tanggal dan waktu. Oke. Sebelumnya kita isi dulu di sini. Misalkan tempat lahir, ya, saya ketik tempat spasi lahir. Oke. Kemudian di sini teks bantuannya saya tidak memberikan teks bantuan seperti yang ada di nama lengkap tadi, ya. Saya langsung memilih jenis pertanyaannya di sini karena adalah kota lahir, ya, atau tempat lahir, maka kita pilihnya teks saja. Oke. Kemudian tempat lahir ini adalah pertanyaan wajib, kita memberi tanda centang. Oke, kemudian selesai. Nah, berikutnya kita tambahkan item lagi, ya. Di sini misalkan pertanyaan kedua, karena ada tempat lahir harus ada tanggal lahir, ya. Tanggal, ya, spasi lahir. Oke. Kemudian jenis pertanyaannya karena dia adalah bentuk tanggal, di sini kita pilihnya tanggal. Jadi nanti ada tampilan, ya. Tampilannya di sini otomatis seperti ini, ya, tanggal, bulan, tahun. Nanti siswa tinggal memilih, ya. Oke, di sini kita kasih teks bantuan, ya. Misalkan formatnya seperti ini, tanggal, ya, slash bulan, slash tahun. Nah, ini, ya, teman-teman mau ketik teks bantuan ini seperti ini boleh. Kalau misalkan tidak mau diketik juga tidak apa-apa, ya. Ini hanya keterangan saja biar nanti siswa tidak bingung. Nanti jangan sampai tanggal lahir ya dimasukkan hanya tanggal lahir saja. Oke. Kemudian di sini pertanyaan wajib, ya, harus wajib diisi oleh siswa. Kemudian kita klik selesai. Nah, untuk format tanggal lahirnya sudah. Kemudian coba kita tambahkan item lagi, ya. Misalkan misalkan di sini agama, ya. Agama. Oke. Kemudian di bagian jenis pertanyaan, karena agama itu ada 5 agama, ya, ada banyak pilihan. Jadi mungkin paling cocok jangan menggunakan teks, ya, tapi kita gunakan pilihan di sini. Ini pilih dari daftar, ya, pilih dari daftar. Oke, jadi nanti dia bentuknya itu kalau diklik nanti ada pilihan berbagai macam pilihan agama, ya. Silakan nanti siswanya tinggal milih seperti itu, tidak harus mengetik. Di sini ada opsi pertama, ya, misalkan agamanya Islam, ya. Kemudian yang opsi kedua ini saya klik, ya, kita klik saja dia otomatis, ya, terblok. Ini teman-teman bisa hapus atau bisa langsung diketik, ya. Misalkan di sini Kristen Katolik. Ini saya ketiknya pakai tangan satu, ya. Yang satu yang sambil megang mic jadi agak lama. Oke, kemudian di sini Kristen spasi Protestan, ya. Kemudian yang keempat ini kita klik, kemudian kita ketik di situ Hindu, ya. Kemudian di sini Buddha. Oke, ya, sudah ada 5 agama yang kita input.
Nah, kalau sudah ya seperti ini ya. Oke, nanti siswanya karena agama kan tidak ada orang yang agamanya ada dua ya, pasti dia akan memilih salah satu agama, sehingga di bagian pilih dari daftar ini, jenis pertanyaan ini, siswa tidak bisa memilih lebih dari satu agama ya, otomatis dia akan diberi pilihan untuk memilih salah satu. Nanti seperti apa bentuknya, kita klik di selesai dulu ya. Selesai. Oke ya. Nah, di sini ya, agama. Nanti kalau diklik di sini ada pilihan ya. Ini belum bisa di-view ya, belum bisa di-preview ya. Oke. Di sini kita tambahkan item lagi, mungkin setelah agama ya. Tadi kita sudah coba teks, kemudian pilih dari daftar, tanggal juga sudah kita coba. Sekarang kita coba yang ini. Pilihan berganda ya, untuk pilihan berganda. Mungkin pertanyaan yang paling pas, misalkan hobi ya. Di sini kita ketik di sini hobi. Karena hobinya siswa itu bisa lebih dari satu, maka untuk jenis pertanyaannya kita pilihnya pilihan berganda. Ya, pilihan berganda. Oh, kita pilih yang ini aja, kotak centang ya, sehingga dia bisa mencek ya atau memberi tanda centang lebih dari satu pilihan hobi. Ya, kita pilih kotak centang. Oke, misalkan opsi yang pertama dia misalkan membaca ya. Kemudian pilihan kedua misalkan browsing. Misalkan bernyanyi ya, ini hanya pertanyaan-pertanyaan ini ya. Bernyanyi ya, bernyanyi. Buat latihan saja, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian di sini bernyanyi apa ya? Kira-kira apa nih teman-teman ini? Membaca, browsing, bernyanyi, misalkan di sini olahraga gitu aja, ya. Olahraga. Oke, kalau sudah kita klik selesai. Nah, ya sudah ya. Kemudian kita tambah item lagi. Ya, ada bagian yang belum kita coba ya. Misalkan di sini email, ya. Email. Oke. Kemudian di sini ada jenis pertanyaannya, kita pilihnya teks saja. Tapi yang perlu saya tekankan di sini ya, teman-teman. Di sini ada bagian setelan lanjutan ya, yang belum pernah kita klik ya. Setelan lanjutan ini kita coba klik. Nah, di sini ada pilihan validasi data. Jadi, validasi data itu seperti pengecekan. Ya, contoh. Di sini kan dia mintanya email. Ya, seandainya siswa mengisinya sembarangan, misalkan dia hanya mengisi harusnya diarytugas@gmail.com, tapi dia isinya diarytugas tanpa menggunakan @gmail.com ya, maka nanti formulirnya akan menolak. Ya, formulirnya akan menolak ya. Dia akan mengecek dan dia akan menolak bahwa email yang Anda masukkan formatnya salah. Itu namanya validasi data, pengecekan ya. Oke, sehingga di sini validasi data saya beri tanda cek ya. Kemudian di sini ada pilihan nomor ya. Teman-teman klik bagian tanda panah bawah, kemudian pilih di situ teks ya. Karena apa namanya? Email @gmail.com itu adalah sebuah teks ya. Kemudian berisi apa di sini? Kita pilih alamat email. Jadi si Google ini, Google Formulir sudah menyediakan pilihan di sini ya. Ya, kita pilihnya alamat email. Oke. Kemudian di sini bagian berikutnya ada teks kesalahan khusus. Maksudnya adalah jika siswa tersebut ya mengetik email tidak sesuai dengan format email, kira-kira peringatan apa yang ingin kita tampilkan? Ya, misalkan di sini kita ketik, sabar ya, saya taruh mic-nya dulu. Maaf, format email Anda masih belum benar. Dalam kurung nama email @server.com. Ya, di situ mungkin ada peringatan yang nanti akan saya tampilkan. Maaf, formulir email Anda masih belum benar. Ya, harusnya seperti ini. Nama emailnya apa? Kemudian ada karakter @
Kemudian servernya maksudnya itu Gmail atau Yahoo ya, .com seperti itu. Kemudian misalkan emailnya ini jadi pertanyaan wajib, saya beri tanda centang. Kalau nanti teman-teman tidak ingin wajib diisi, berarti tidak usah diberi tanda cek ya. Jadi ini tergantung kebutuhannya. Kemudian klik selesai. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang untuk validasi itu tidak hanya untuk yang item teks ya, semua ya. Hobi tadi yang menggunakan pilihan seperti ini, agama, tanggal lahir, itu bisa divalidasi ya. Saya beri contoh lagi ya. Misalkan di sini saya tambah item. Ada pertanyaan misalkan nomor HP ya. Jadi kita ketik aja misalkan HP ya. Tambahkan nomor boleh ya. Nomor HP. Kemudian jenis pertanyaannya kalau nomor di sini kita menggunakan teks aja dulu ya. Kemudian kita validasi ya di bagian setel lanjutan ini saya klik. Oke. Saya scroll ya. Di sini validasi data. Nah, di sini dia harus nomor ya, jangan teks ya. Karena kalau nomor HP itu kan bentuknya nomor toh. Jadi di sini harus nomor ya. Kemudian pilihan berikutnya di sini lebih dari. Ya, ini kalau saya klik pilihannya di bagian tanda panah, sabar ya, saya klik lagi. Ada lebih dari atau sama dengan dan seterusnya. Jadi maksudnya di sini lebih dari, kalau misalkan saya pilih lebih dari, kemudian angkanya di sini saya kasih 5 ya. Maka nanti di bagian siswa pada saat mengisi itu karakter nomornya harus lebih dari 5. Kalau dia hanya mengetik nomornya kurang dari 5, nanti akan muncul peringatan ya, atau error atau warning ya, tidak bisa menyimpan seperti itu. Nah, di sini saya batasi misalkan di sini ya, sama dengan ya, cocok. Jadi jangan sama dengan, sabar, saya lihat. Ya, oke, di sini kalau nomor HP itu kan macam-macam jumlah digitnya ya. Yang menggunakan kartu halo pasti digit nomor HP-nya berbeda dengan yang menggunakan Telkomsel atau AS yang bukan kartu halo ya. Sehingga untuk jumlah digit kita nggak bisa tentukan. Maka di sini saya akan menggunakan validasi yang pilihan adalah angka. Ini saya klik. Maksudnya adalah yang dia ketik itu harus dalam bentuk angka. Ya. Sehingga di sini ada teks kesalahan khusus harus kita isi. Jadi kalau misalkan kita ingin memvalidasi, harus ada keterangan ya, seandainya kita asumsikan siswa tersebut tidak menginput data sesuai yang divalidasi. Biar nanti siswanya nggak bingung. Sehingga di sini kita harus memberikan keterangan ya. Sabar, saya ketik keterangannya dulu. Anda harus memasukkan karakter angka dari handphone Anda. Ya, seperti itu. Anda harus memasukkan karakter angka dari nomor handphone Anda. Ya, di sini saya tidak kasih pertanyaan wajib. Ya, kemudian saya klik di sini selesai. Oke, nomor HP-nya sudah masuk. Ya, kemudian saya tambahkan item lagi ya. Di sini karena temanya adalah PSB ya, maka di sini mungkin pertanyaannya misalkan ini di SMK ya, di SMK. Jadi pilihan jurusan. Saya ketik di sini pilihan jurusan ya. Pilihan jurusan. Ya. Kemudian untuk jenis pertanyaannya di sini saya menggunakan pilihan berganda. Ya, untuk pilihan berganda ini ya dia sama seperti pilihan dari daftar. Jadi nanti pilihannya itu tidak boleh lebih dari satu. Ya, dia bentuknya radio button yang bundar-bundar diklik dan yang diklik hanya boleh salah satunya saja. Misalkan untuk pilihan jurusan di sini saya ketik ya, anggaplah ada dua jurusan saja, misalkan teknik multimedia. Nah, di bawahnya ini pilihan kedua yang harus dia pilih ya, yang harus dia menjadikan pilihan ya, teknik TKJ. Oke, dua jurusan, kemudian ini dua jurusan saja sebagai contoh. Saya klik selesai. Oke, bentuknya seperti ini.
Ya, dia akan memilih salah satu. Tidak bisa memilih lebih dari satu. Ya. Oke, kemudian saya pilih lagi di sini, misalkan tambah item lagi, komentar. Ya, komentar. Nah, untuk komentar ini pilihannya teks sebenarnya ya, karakternya dimasukkan adalah teks, tapi kita jangan pilih teks. Kalau teks itu nanti tampilannya hanya satu baris ya. Karena komentar itu adalah bisa jadi lebih dari satu baris, maka kita pilihnya teks paragraf ya. Kita pilih teks paragraf, kita klik. Oke. Silakan teman-teman ya, mau divalidasi boleh. Di sini saya tidak validasi ya. Kemudian di sini saya jadikan dia pertanyaan wajib untuk komentar, kemudian saya klik selesai. Oke. Nah, seperti itu ya, cukup ya pertanyaan seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dan jenis formulir yang jenis form yang harus mereka isi ya. Jenis item yang nanti mereka harus isi, teman-teman nanti bisa sesuaikan ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah jadi ya, kita pilih di sini kirim formulir. Ya, kita klik. Oke. Nah, di bagian kirim formulir ini ketika diklik ada jendela seperti ini, kirim formulir. Ya, silakan teman-teman lihat di bagian tautan untuk dibagikan. Jadi yang ini teman-teman klik ya. Kemudian silakan teman-teman tekan, di sini dapat tunjuk ya, tekan Ctrl C ya. Jadi silakan teman-teman tekan tombol CTRL di keyboard ya, ditekan, ditahan, jangan dilepas tombol CTRL-nya. Kemudian tekan tombol C satu kali. Ya, jadi kita mengcopy ya link dari formulir yang sudah kita buat. Ya. Kemudian nanti teman-teman bisa paste, terserah mau paste di Word, bisa di Notepad, bisa ya. Di sini saya menggunakan Notepad saja linknya. Jadi saya buka Notepad dulu ya. Cara cepat membuka Notepad, silakan teman-teman tekan tombol Windows di keyboard, ditahan, kemudian tekan tombol R satu kali, kemudian ketik di situ Notepad. Nah, itu cara cepatnya. Nanti kalau teman-teman bingung ya bisa melalui tombol Start ya, All Program, kemudian aksesoris ya. Di situ ada pilihan Notepad, boleh, atau mau langsung Word saja boleh, tidak masalah ya. Nah, ini saya cancel dulu. Nah, tadi sudah kita copy, saya klik kanan paste. Ini alamatnya untuk formulir Google Formulir ya yang telah kita buat. Kita kembali ke browser ya. Kemudian di sini saya klik tombol selesai. Oke. Nah, di sini ada pilih tujuan tanggapan ya. Di sini otomatis data yang nanti akan diinput oleh siswa, yang akan diketik oleh siswa, ya kemudian dikirim, otomatis dia akan mengarah ke Excel ya, program spreadsheet ya, seperti ini. Nah, sehingga kita diminta untuk membuat file database-nya dalam bentuk Excel ya. Kita di sini pilih aja buat. Ya, jadi di sini untuk halaman editnya jangan di close ya tabnya. Kemudian kita di sini buka tab baru ya. Saya membuat tab baru. Silakan teman-teman sesuaikan dengan browsernya masing-masing ya. Kemudian yang tadi sudah kita copy alamat linknya tadi di Notepad ya. Di sini saya punya. Nah ini ya. Ini alamat saya, tentunya alamat kita akan berbeda teman-teman. Tidak akan sama dengan ini ya karena kita punya akun juga berbeda di email ya. Silakan yang tadi saya copy lagi ya, saya pastikan, jadi saya copy lagi alamatnya. Kemudian saya klik di bagian alamat dari tab browser yang baru. Saya klik kanan, paste atau Ctrl V sama saja. Kemudian saya enter. Nah, seperti inilah ya tampilan dari formulir yang sudah kita buat tadi ya. Di sini ada judulnya PSB 2016-2017 sesuai yang kita input. Di sini ada keterangan yang ada simbol bintang dan berwarna merah itu adalah wajib diisi ya. Sehingga di sini nama lengkap yang tadi kita bilang yang kita beri tanda centang wajib untuk diisi ya. Di sini akan ada simbol bintangnya, bintang merah. Oke, kita coba isi dulu ya. Misalkan nama lengkapnya Dere ya. Misalkan tempat lahirnya di sini Merauke. Oke.
tanggal lahirnya, kita klik tanda panah ya. Di sini sebagai contoh aja ya. Misalkan tahunnya, kita bisa pilih bulannya dulu, bulan Juli. Kemudian tahunnya bisa kita pilih ya, klik di sini tahun. Ya. Oke, kita bisa klik seperti ini. Misalkan kita klik ke sebelah kiri berarti tahunnya akan mundur, kalau ke kanan tahunnya akan maju ya. Nah, biar cepat nih, biar lebih cepat teman-teman, di sini saya pilihnya Juli. Memang nggak masuk di akal ya tahun 2014, tapi sebagai latihan saja. Oke, seperti itu. Kemudian agamanya, kalau kita klik ada pilihan di sini Islam, Kristen, Hindu, ya, Protestan, ada Buddha. Misalkan saya pilihnya Islam. Kemudian hobinya misalkan browsing ya. Selain browsing, jadi kita bisa memilih lebih dari satu ya, misalkan olahraga dan membaca ya. Kemudian email. Nah, di sini emailnya misalkan saya ketiknya sembarang ya. Misalnya saya ketik sembarang seperti ini ya, tidak sesuai dengan format, nanti kita akan lihat ya errornya seperti apa. Kemudian nomor HP-nya misalkan di sini saya ketik 08 sembarang ya. Ada tambahan karakter, jadi ini sengaja kita buat salah. Nah, ini di atas sudah ada keterangan nih. Ketika saya ketik seperti ini, kemudian saya klik ke form berikutnya, langsung ada peringatan. Maaf, format email Anda masih belum benar. Nah, seperti itu yang maksudnya tadi, yang validasi ya. Oke, saya benarkan sekarang, diaretugas@gmail.com. Oke, kalau saya klik di bagian berikutnya, dia sudah hilang peringatannya, berarti sudah benar. Ini pun sama ya, Anda harus memasukkan karakter angka dari nomor handphone Anda. Itu kan adalah huruf bukan angka, makanya di sini dia ada peringatan. Nah, di sini saya ketik yang benar 085259314865 ya, itu nomor HP saya. Kemudian pilihan jurusan, di sini kita diminta untuk memilih salah satunya ya. Misalkan saya pilih teknik multimedia, ketika saya ingin memilih teknik TKJ, otomatis di sini akan hilang. Jadi dia hanya bisa memilih salah satu saja. Ya, sehingga ini kalau diterapkan di SMK cocok sekali ya, atau sekolah yang memiliki jurusannya yang banyak. Misalkan ada pilihan jurusan pertama ya, jadi jurusan pertamanya apa, terus pilihan jurusan kedua seperti itu. Kemudian komentarnya saya ketik sembarang aja, halo, salam kenal ya, salam kenal. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa klik button kirim ya. Anggaplah ini siswa yang ngetik ya. Kita klik di sini kirim. Oke, dia akan memproses. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, berarti data yang tadi sudah berhasil kita kirim atau sudah berhasil masuk ke dalam database. Sekarang mengecek ya, apakah data tadi masuk nggak di bagian database yang dalam bentuk Excel tadi ya. Kita klik di bagian ini, drive tadi, bagian tampilan drive. Nah, seperti ini tampilannya. Ya. Jadi di sini PSB 2016 adalah file formulirnya. Kemudian yang berikutnya di sini ada warna hijau ya, gambarnya seperti ini ikonnya. Ini berarti database-nya dalam bentuk Excel. Ya, ini kalau saya klik ya. Kita klik 2 kali saja, dia akan masuk ke menu tab baru. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi data tadi sudah masuk. Nih, Dere Merauke. Oke. Ini saya scroll ke ini. Secara horizontal ya sudah masuk. Nah, jadi nanti tinggal kita download filenya saja ya. Oke, mungkin sekalian ya, saya akan ajarkan di sini bagaimana cara mengambil file yang ada di sini ya, atau mendownload filenya dalam bentuk Excel ya, mengekspor ke dalam bentuk format Excel. Silakan teman-teman di sini bisa klik file ya. Kemudian silakan teman-teman pilih di sini unduh sebagai. Nah, di sini kita bisa ekspor ya. Unduh sebagai, kita arahkan di situ, kemudian ada pilihan di sini. Jadi kita bisa nanti simpan atau kita download bisa dalam bentuk Excel ya, ini format Excel. Di sini ada format open document ya, ODS, jadi semua Microsoft Word bisa buka. Di sini ada format PDF dan lain sebagainya ya. Ada yang dalam bentuk zip juga, dalam bentuk halaman web tapi isinya berarti HTML ya. Di sini saya pilihnya Microsoft Excel aja biar nanti kita bisa ngedit lagi secara offline ya.
Ini saya klik. Oke. Nah, kemudian ada tampilan jendela seperti ini, ya. Namanya adalah PSB, bla bla bla, ya. Formatnya XLSX, ya, berarti versi 2007 ke atas. Kemudian ada file path-nya. File path-nya ini adalah kita ingin menyimpan hasil downloadan nanti di bagian folder atau hard drive yang mana, ya. Oke, di sini dia akan nyimpan di bagian user download. Kalau ingin mengganti lokasi penyimpanannya, pilih aja browse, ya. Kemudian kita tentukan nanti dia masuk di mana. Misalkan di My Document, ya. Kemudian di folder Camtasia. Oke, kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa klik langsung download. Karena di sini saya menggunakan browser yang berbeda nanti dengan teman-teman, ya. Ya, nanti kalau teman-teman misalkan linknya dengan sudah menginstal Internet Download Manager, dia akan langsung linknya ke IDM, ya. Nanti settingannya berbeda lagi dengan yang ini, jendela yang ini, ya. Ini karena ini jendela ini adalah bawaan dari browser. Kalau menggunakan Firefox tanpa menggunakan IDM nanti berbeda juga jendelanya. Tinggal teman-teman baca aja petunjuknya, ya. Klik aja Start Download seperti itu. Kalau yang di browser saya ini saya pilihnya Local Download. Ya, saya klik. Oke. Nah, dia akan proses download. Nah, sudah selesai download, ya. Kita akan buka foldernya. Sekali lagi teman-teman, tampilan untuk fasilitas downloadnya akan berbeda ketika kita menggunakan browser yang berbeda. Oke, saya buka foldernya. Nah, ini, ya, di My Document Camtasia Studio, inilah hasilnya, file yang sudah berhasil di download. Oke, ini tinggal kita buka. Nanti formatnya akan format Excel. Oke, nah seperti itulah teman-teman bagaimana cara membuat Google formulir, ya, atau membuat formulir di Google yang mana formulir ini akan jalan secara online. Jadi tidak harus berada pada posisi dekat dengan kita. Jadi meskipun dia ada di Sumatera, kita di Papua, tetap dia bisa mengisi bagian formulir yang sudah kita buat. Yang penting siswa tersebut tahu link, ya, yang ada di sini tadi. Nah, link yang ini kita kasih ke siswa. Oke. Nanti setelah ini kita akan belajar, ya, bagaimana menyederhanakan alamat yang link formulir ini kan panjang. Kita akan sederhanakan dia menjadi alamat yang lebih singkat sehingga nanti siswa akan lebih mudah untuk mengingat nama link formulir yang kita punya. Oke, di video tutorial berikutnya. Kemudian nanti juga akan saya buat video tutorial bagaimana mengganti template yang ada di formulir ini biar nanti templatenya lebih terlihat cantik, ya, lebih terlihat bagus. Oke, sampai ketemu di video tutorial berikutnya.